Halo guys, kita sekarang berada di Desa Bulu Mario, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk menelusuri terkait pembibitan yang ada di Desa Bulu Mario ini. Pembibitan kopi, pembibitan durian, pembibitan kulit manis, dan yang lain-lainnya. Dalam hal ini pendanaan pembibitan ini didanai oleh DSR yang berkantor di Batang. Dalam hal ini guys, kita akan telusuri keunggulan, begitu juga manfaat daripada pembibitan. Ikuti ya guys. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Kita dari LSM Inakor, kecepatan kita tadi lewat mau menuju Kota Sepiro. Dalam hal ini kami tengok ada pembibitan di khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Ini izin terkait desa ini, desa apa namanya di tempat pembibitan itu? Nama desanya Desa Bulu Mario, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sepiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi dalam hal ini Bang, izin Bang, kami pengen tahu terkait proses pembibitan yang ada di khususnya Gunung Mario ini, ya. Begitu juga dana yang terkait masuk untuk pembibitan ini. Kira-kira dananya dari mana? Saya juga terkan, tapi saya tidak mau berlaku sebelumnya. Iya. Karena kita pun hanya ada struktur sih. Jadi langsung tanggung jawabnya kita ada pimpinan kita sebelum kita sudah sebagai koordinator yang di mana hak yang bisa melakukan. Sendirinya yang menyampaikannya. Jadi kira-kira bisa nggak memberitahukan proses mulai dari pembibitan sampai proses dari mana dananya, dana daripada pembibitan ini, kira-kira bisa bantu kami menerangkan terkait prosesnya itu gimana? Oh, terkait itu gini Bang, Ya. sebenarnya yang punya apa namanya itu, yang punya wewenang untuk menjawab pertanyaan abang-abang ini sebenarnya itu manajer saya Bang. Manajer ya? Iya, nah yang kebetulan hari ini nggak berhadir karena ada kegiatan di kantor. Nah, kalau untuk yang lain-lain terkait pembibitan saya mungkin bisa jawab seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan abang-abang perlu informasi yang lebih detail dan secara mendalam gitulah, abang boleh bisa ke kantor kita langsung. Kantor kita itu ada di Desa Simaningkir Bang, Desa di Simaningkir. Belakang Bonabulu tepatnya. Bonabulu. Tapi kalau seperti itu tadi dalam hal ini Bu Arahap, kalau terkait proses pembibitan itu gimana itu terkait bibit-bibit yang ada sini? Berapa jenis bibit yang ada di lokasi kita ini? Oke, kalau untuk bibit di sini Bang sebenarnya kita sebagai LSM, Iya. SRI namanya Sumatera Rainforest Institute, ini mempunyai kegiatan di Desa Bulu Mario ini adalah menyediakan bibit untuk masyarakat yang berada di wilayah Desa Bulu Mario, Aik Batang Payah, Desa Dusun Huraba, sama Desa Batu Satail. Yang 4 desa itu Bang. Nanti bibit yang kita produksi di sini akan kita bagi secara gratis Di ke 4 desa di itu. 4 desa tersebut. Iya, untuk sementara ini hanya 4 desa itu Bang. Barangkali mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ada penambahan desa, tapi kita belum, baru 4 desa itu. Nah, jenis-jenis tanamannya itu sendiri Bang, ada 3 kategori kita bikin. Kategori pertama itu ada tanaman kopi, yang keduanya itu agroforestry. Itu bagian-bagiannya seperti durian, alpukat, kayu manis sama petai.
Kemudian ada juga tanaman hutannya, Bang. Tanaman hutannya juga ada. Enrichment, ya, pengkayaan. Nah itu ada merantinya, ada hoteng, ada kemenyan toba, kemudian ada aren. Jadi itu bermacam-macam, Bang. Nanti yang untuk kopi ini akan kita bagikan ke masyarakat sama dengan agroforestry-nya. Kemudian nanti untuk tanaman hutannya akan kita tanam di wilayah koridor yang ada di Sungai Sitandiang. Di sekitarannya itu akan kita tanam tanaman hutannya. Itu ada peruntukannya sendiri-sendiri. Kalau boleh tahu Bu, yang mendapat bibit ini tadi Ibu menyampaikan ada 4 desa. Desa-desa apa kira-kira itu, Bu? Nah, yang pertama itu Desa Bulu Mario, kemudian Desa Ek Batang Paya, Dusun Huraba dengan Desa Batu Satayo. Jadi dalam hal ini Bu, kalau boleh tahu juga ini keunggulan daripada bibit yang dibibitkan orang di sini, keunggulan daripada bibit tersebut contohnya tadi durian, pete, ada juga manggis Bu, jengkol. Keunggulannya seperti apa Bu? Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri kita bersertifikasi, Bang. Nah, untuk tanaman kopi sendiri kita sertifikasinya, kita ambil bibitnya itu langsung dari pembibitan unggul yang ada di Tarutung. Yeah. Pembibitan atas nama Pak Awaludin, dia itu langsung sertifikasi dan sudah ada sertifikat langsungnya yang bisa kita tunjukkan gitu loh. Dan ini juga kemarin sekitar bulan-bulan kemarin lah, saya lupa entah bulan berapa, itu langsung dari balai benihnya itu langsung ke sini, Bang, untuk pemeriksaan supaya mereka mencek ke sini seperti apa kondisi bibit ini nanti untuk dibagi ke masyarakat supaya bisa dikasih label seperti itu. Seperti itu. Berarti dalam keunggulannya seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kalau proses ketika ditanam dia atau dibagikan kepada masyarakat, berapa contoh salah satunya tadi ada alpukat ya. Ketika ditanam dia berapa bulan atau berapa tahun dia berbuah, makanya bisa jadi unggul seperti itu, Bu. Kalau untuk sementara ini, Bang, kalau misalkan nggak semua memang kita menyediakan bibit sertifikasi. Contohnya yang kopi kita memang khususkan dia bibit bersertifikat. Tapi kalau yang lain memang kita belum semuanya. Misalkan kayak agroforestry, karena memang dia tanaman musiman ya, Bang. Padahal kita ada target kerja. Jadi nggak semua bisa kita sediakan yang bersertifikasi, tapi kita bisa meyakini bahwasanya bibit yang kita sediakan ini adalah unggul. Kenapa saya bilang gitu? Karena tanaman agroforestry yang kita sediakan itu kan dari biji ya, Bang. Nah, biji yang kita ambil itu biji yang benar-benar bagus. Itu kita sortir bagus, Bang. Sortir benar-benar disortir lah seperti itu. Dan perawatan maaf, Bang. Dan perawatan pada saat dia mulai tanam sampai dengan dia siap dibagikan ke masyarakat itu pengelolaannya kita buat secara runtut dan terperinci, Bang. Misalkan kayak pemupukannya, pengendalian hama penyakitnya itu kita serius di situ, Bang. Jadi seperti itulah, Bu, makanya dibilang jadi unggul bibit tersebut ya. Betul. Berarti terkait ininya, Bu, tadi Bu menyatakan bahwasannya ini gratis buat masyarakat. Kenapa bisa gratis buat masyarakat? Berapa 200 tadi, 200 per desa ada 200 ya, Bang ya. 200. Satu kakak 200 polybag kopi, 200 polybag kopi, 7 agroforestry. Jadi gratis sama sekali, Bang, nggak ada istilahnya pembayaran daripada masyarakat, gratis. Langsung dihibahkan gratis. Dihibahkan dia. Berarti masyarakat itu tinggal menyediakan lahan, Bang ya? Iya. Gini, Bang, sebenarnya karena ini kan kita kalau untuk proses awalnya itu karena kita menerima dana dari PT Sol yang menyediakan dana. Sarula Operational Limited yang ada di Sarula, mereka menyediakan dana untuk SRI membuat kegiatan ini dan membagikannya ke masyarakat. Kita hanya sebagai mitranya seperti itu, Bang. Mitranya dari service providernya Sol lah istilahnya gitu. Langkahnya seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Kalau boleh, Bu, berharap sama Bapak, boleh nggak kira-kira kita ke lapangan melihat proses pembibitannya? Kira-kira karyawan di sini berapa orang karyawannya, Bu, untuk melakukan pembibitan tersebut? Kalau kita di sini karyawan tetapnya itu ada sekitar 1, 2, 3,
4, 5, 8 orang lah 8 Bang. orang. Kalau untuk karyawan tetapnya. Hanya saja memang kita setiap hari hampir memakai manpower. Itu manpower yang kita ambil itu yang dari 4 desa lah. Bergilir lah, Bergilir ya. Cara bergilir Berarti kita cara memakai. penggajiannya gimana Bu? per minggu. Per Kalau minggu? cara penggajiannya disesuaikan dengan hari kerjanya Bang. Hari kerjanya. Atau istilahnya Bu ada seperti ini. Eh, dalam polybag satu polybag dia dibayar contohnya ketika pembibitan atau 100 perak atau 1000 gitu. Berapa dia pembayarannya ketika mengisi polybag? Kita sebenarnya per polybag tapi itu beda-beda Bang. Beda-beda. Beda-beda karena Polybag jenis ada polybag kita juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa membuat menentukan harganya itu hanya dalam satu harga gitu Polybag Bang. kopi kan lebih kecil dia Iya. kan. Kalau polybag untuk agrofresti kan lebih besar. Disesuaikan dengan itu. Jadi lain harganya, lain pengisian polybag kopi dengan polybag agrofresti. Seperti itu ya. Jadi saya dengar juga ini Bang tadi ini juga ada hubungannya dengan hutan yang gundul atau register. Ada juga ini terkait yang dilaksanakan oleh orang Abang penanaman kembali ya. Rehabilitasi hutan. Ah, ah. Ya itulah Bang di koridor pinggir sungai ini ya kan. Ya sebenarnya Bang selain dari pembibitan kan kita ada kegiatan lain Bang. Ada juga patrol namanya. Patroli hutan. Nah, di dalam patroli hutan itu nanti akan kita temukan apa-apa Temukan aja. titik-titiknya. Misalkan titik-titik penebangan di mana saja, kemudian Lagi ada ilegal Ada ilegal illegal logging dan logging. sebagainya, kemudian ada perburuan satwa jerat liar. dan sebagainya, penemuan satwa liar dan sebagainya. Itu semua akan kita rangkum Bang dalam sebuah laporan gitu. Tapi pada intinya Bu ini tidak ada hubungannya dengan pembibitan ini atau anggarannya tidak ada hubungannya dengan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan ya atau dinas yang terkait atau dinas pertanian Tidak atau ada. dinas kehutanan tidak ada hubungannya Bu ya. Sama sekali nggak ada Bang. Murni Kita dana sol- murni memang dana CSR. Dana CSR ya. Ya, tapi memang kita bermitra dengan pemerintah daerah Tapanuli Selatan karena kita bekerja di sini Bang di wilayahnya. Ini Hanya untuk bermitra pengurusan saja. izin dan muspikanya kan Bang. Nah, dan kita sudah mengantongi surat dukungan lah istilahnya, sudah ada surat izin dari pemerintah setempat gitu. Kalau boleh Bu terkait anggaran yang dikucurkan CSR ke sini berapa dia? Ada nggak kira-kira ratusan juta atau triliunan kira-kira untuk- boleh tahu nggak? Kalau untuk dana Bang, saya itu bukan ranah saya, makanya saya bilang kalau untuk pendanaan dan sebagainya boleh Abang langsung mengunjungi kantor kita, bertanya langsung kepada pihak yang memang benar tahu akan hal itu, karena saya hanya koordinator di sini gitu loh. Kami pelaksana lah ini Bang. Iya. Jadi Jadi terima kasih Bu atas informasinya. Lebih juga kalau bisa Bu dibantu dulu kita melihat ke lokasi proses pembibitannya, diterangkan Ibu nanti gimana prosesnya pembibitan itu sampai siap dan sampai penanaman. Boleh kira-kira dibantu kita ke lapangan. Oke siap. Oke, saya silakan Bang. A few moments later. Ya, kali ini kita langsung ke lokasi melihat proses pembibitan guys bersama Ibu Guru Harahap dan juga dengan Edi, Bapak Edi dan Bapak Regar ya. Kita coba guys menengok dan pembibitan dan sejauh mana pelaksanaan di lapangan. Silakan. Ini kita ada dua nursery Bang. Ada nursery yang di bawah, nursery pertama, dan nursery yang atas. Nah, di sini kita fokuskan untuk menanam membibitkan jenis yang Abang fokuskan. Nah, di bawah itu kita. Jadi kalau ini kayaknya PT ya. Ya, Ini PT ini langsung bibitnya Bu, bijinya atau gimana? Atau Iya. kecangkokannya atau gimana? biji. Biji. Kalau setelah udah biji ini sama nggak kayak tanaman yang biasa berbulan tahun baru bulan? Ya hampir sama Bang kalau yang ini. Karena gini Bang, kenapa kita membuat dia tidak seperti yang dikira orang, misalkan kayak di stand atau dicangkok dan sebagainya gitu lah ya Bang, kira-kira. Karena kita ini ingin membuat bibit di sini itu sama persis dengan yang di hutan seperti itu. Itu yang tujuannya. Apa bedanya Bu ketika cangkokan dengan keunggulannya dan perbedaannya cangkokan dengan yang biasa? Kalau dari cangkokan sebenarnya atau listrik lah diperhatikan gitu atau tanggung itu sebenarnya hanya
ikuti dulu guys di dalam kita tengok tadi beberapa ini. Kalau ini bang namanya apa? Meranti. Oh berarti ini untuk ditanam untuk koridor ya. Kalau ini Kayu manis. kayu manis. Boleh bang kita tengok sampai di dalam. Ini alpukat. Alpukat ya. Itu aren. Sama kayak tanaman yang apa ya? Ini durian. Ini guys durian tapi seperti tanaman yang biasa ya. Lokal. Nah, lokal ya. Kita membibitkan lokal Nah, tapi- karena dengan alasan itu, Bang. Tetapi tetap unggul. Ini kemenyan. Oh, kemudian. Ini hoteng, Bang. Hoteng dong. Iya, yang ini Yang hoteng, depannya yang ini kemenyan, kemenyan. depan apa? Nah, untuk khusus untuk kemenyan, Bang, kita ngambilnya langsung dari mana, Bang? Apa? Dari Seborong apa? Sebelah apa? Seborong bawah. Kemenyang namanya. Kemenyan Kemenyan Toba. Kemenyan Toba. Nah. Yang ini Ya. Iya, sebenarnya di sini sendiri itu, Bang, kemenyan itu ada ya. yang apa namanya tuh, yang endemik lah di sini. Cuman kenapa kita ngambil kemenyan Toba? Supaya masyarakat di sini nanti bisa mendapatkan hasil dari getahnya kemenyan Toba ini. Karena di sini sendiri tuh memang nggak menghasilkan seperti yang di kemenyan Toba. Karena kelapa. Ya kenapa bisa nggak ada penghasilan getahnya sementara apa perbedaannya cuaca atau gimana di sini? Iya, memang endem di sini memang nggak menghasilkan getah, Bang. Oh seperti itu. Iya. Tapi kalau yang ini bisa menghasilkan getah. Makanya akan kita uji cobakan di sini juga, Bang. Barangkali apa namanya itu kemenyan yang di sini yang biasanya tidak menghasilkan getah, kita bawa dari si borong-borong, si masyarakat sendiri nanti setelah ini besar bisa menuai hasil dari kemenyan Tobanya sendiri lah gitu kalau ditanam. Seperti itu Bu ya. Ya. Oke. Nah, ini manpower kita, Bang. Nah, manpower kita sendiri ya kita ambil dari apa desa itu. Ini dulu. Seperti itu. Nah, yang ini namanya hoteng. Hotel. Ya. Ini juga dia. Mm-mm. Berarti sama kayak yang sana tadi. Iya betul, Bang. Nah, untuk penyediaan bibit sendiri kita ambil memang dari burung Mario ini, Bang, dari hutan sekitar di sini. Ini kita ambil cabutan, kemudian akan kita sungkit nanti seperti yang di sana sekitar sebulan. Nah, sebulan sampai dengan 2 bulan nanti setelah dia buka sungkup baru hasilnya akan seperti ini kita rawat. Kalau proses pembibitan kopinya sebelah mana Bu? Oh ini. Yang di bawah. Di bawah ya. Dari sini bisa juga. Di sini. Itu dibuka ke atas sendiri. Hah? Ke atas sendiri. Bel. Ini meranti humbang namanya. Meranti umbang namanya. Ini juga Kalau bibitnya dari mana dapat Bang meranti umbang ini? Ini sejenis buah-buahan atau gimana Bang? sejenis kayu. Masyarakat. Sejenis kayu. Kan kita cari dari Sekitar desa Bulu Mario. berarti ini dari kayu langsung atau memang ada bijinya khusus yang di Bijinya ini? tumbuh jadi dicabut baru kita bibitkan. Oh seperti itu. Oh. Yalah, Itu beringin. itu beringin ya. Itu pinggir sungai. Biar jangan terjadi ini ya longsor ya. Iya. Oke lah Bang, ke kopinya dulu. Jadi bibit-bibit bisa dibagikan. Ada lagi milik masyarakat Amerika. Ya. Supaya ibu-ibunya juga kelihatan Iya, kan. dapat juga nanti juga. Ini guys proses pembibitan kopi ya, kopi ateng yang Kopi Arabica sama Robusta. Ya. kopi Arabica sama Robusta. Arabica. Sama Robusta. Berarti ini ibu ini proses pembibitan lah Bu ya. Ibu yang ada di sini. Ibu-ibu yang di sini hari ini sedang mengisi polybag, Bang. Ya. Sedang mengisi polybag. Nanti akan kita pindahkan bibit kopi yang baru saja kita semai sekitar sebulan sampai dengan 2 bulan baru kita pindahkan ke polybag ini. Seperti itu dia. Jadi kalau apa perbedaannya Bu? Kopi Robusta sama kopi Arabica tadi perbedaannya gimana? Nah, kalau untuk perbedaan kopi Arabica sama Robusta itu sendiri, Bang, itu dinilai dari ketinggian tempatnya. Karena kan ketinggian tempat dari 4 desa yang mau kita bagikan bibit ini itu berbeda-beda, Bang.
Seperti misalkan di Dusun Citandiang, Desa Bulu Mario itu lumayan agak rendah. Karena kopi Arabica sendiri itu lebih bagus ditanam di ketinggian 900 sampai dengan 1300 seperti itu. Nah, kalau yang untuk Arabica sendiri yang 900 ke bawah, tapi memang Arabica masih tolerir Bang di atas dari 700 sampai dengan 1300. Dan Arabica itu di bawahnya, di bawah 700. Tetapi Bu, ini tetap juga dibagi sama masyarakat ya? Iya. Semua yang ada di sini, bibit yang ada di sini. Iya, semua. ini akan kita keluarkan tujuannya. semua Bang dan dibagi ke masyarakat. Jadi buat masyarakat ada tadi desa-desa yang 4 desa. Desa apa tadi namanya Bu? Kalau boleh tahu? Desa Bulu Mario, Desa Bulu Desa Mario. Aik Batang Paya, Dusun Huraba sama Desa Batu Satail. Jadi ketika ada Bu pengusulan kembali meminta bibit ke sini dari di luar dari 4 desa tadi, kira-kira diberikan nggak kira-kira? Ada Oh, nggak prosesnya? Prosesnya gimana? gini Bang, sebenarnya memang kita akan sangat antusias dengan masyarakat yang ingin menerima bibit, apalagi mau menanam seperti itu Bang. Tapi memang untuk proses ini kan dari 4 desa itu sendiri kita belum selesai membagikan bibit, karena semua kakak dari 4 desa itu berhak menerima bibit Bang. Nah sementara ini belum bisa kita keluarkan ke daerah lain atau belum bisa kita keluarkan ke penduduk lain atau ke warga lain, karena dari 4 desa itu sendiri belum bisa terpenuhi gitu. Belum terpenuhi berarti ya. Selesai dulu lah mereka, kalau misalkan ada lebih di sini kenapa nggak kita kasih gitu Bang, karena yang tujuan kita kan itu. Ya, terima kasih Ibu Boru Harahap. Oke. Ya, begitu juga dengan Bapak Pak apa? Maruba Siregar atas informasi dan meluangkan waktu untuk sama kami terkait di mana proses dan pembagian bibit yang ada di desa ini. Ya, izin Bu. Ya, terima kasih.